Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmatul Umah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang IQ. Mungkin dari teman-teman udah nggak asing lagi ya tentang istilah IQ. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam lagi tentang IQ. Namun jangan lupa like, comment, and subscribe ya. IQ, kepanjangan dari Intelligence Quotient atau yang biasa disebut juga kecerdasan intelektual, pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Stern. Menurut William Stern, Intelligence Quotient adalah kesanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang baru dengan menggunakan alat berpikir menurut tujuan yang ingin dicapai. Nah, IQ itu dibentuk oleh otak kiri yang mencakup kecerdasan linear, matematik, dan logis sistematis. Kemudian, IQ menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kita akan membahas tingkatan IQ manusia. Simak tayangan berikut ini. Berikut ini klasifikasi tingkatan IQ manusia menurut pendapat beberapa ahli. 0 sampai 29. Idiot IQ. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang paling rendah. Tidak dapat berbicara atau hanya mengucapkan beberapa kata saja. Biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Dia harus diurus oleh orang lain. 30 sampai 40. Imbecile IQ. Kelompok anak ini setingkat lebih tinggi daripada anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri dengan pengawasan yang teliti. Pada imbecile dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi dalam kehidupannya selalu bergantung kepada orang lain atau tidak dapat mandiri. 50 sampai 69. Debil IQ. Mentally retarded. Kelompok ini sampai tingkat tertentu masih dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan sederhana. Dapat diberikan pekerjaan rutin tertentu yang tidak memerlukan perencanaan dan pemecahan. Banyak anak-anak debil ini mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa. 70 sampai 79. Tingkat IQ rendah atau keterbelakangan mental. Kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Secara bersusah payah dengan beberapa hambatan, individu tersebut dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sukar sekali untuk dapat menyelesaikan kelas-kelas lahir di SLTP. 80 sampai 90. Tingkat IQ rendah yang masih dalam kategori normal. Kelompok ini termasuk kelompok normal, rata-rata atau sedang, tapi pada tingkat terbawah. Mereka agak lambat dalam belajarnya, mereka dapat menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama, tetapi agak kesulitan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pada jenjang SLTA. 91 sampai 110. Tingkat IQ normal atau rata-rata. Kelompok ini merupakan kelompok normal atau rata-rata. Mereka merupakan kelompok terbesar persentasenya dalam populasi penduduk. 110 sampai 119. Tingkat IQ tinggi dalam kategori normal, bright normal. Kelompok ini merupakan kelompok individu yang normal tetapi berada pada tingkatan yang tinggi. 120 sampai 130. Tingkat IQ superior. Kelompok ini sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah atau akademik. Mereka seringkali terdapat pada kelas biasa. Pimpinan kelas biasanya berasal dari kelompok ini. 130 sampai 139. Tingkat IQ sangat superior atau sangat cerdas.
Anak-anak pada tingkat IQ ini lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang bilangan, perbendaharaan kata yang luas, dan cepat memahami pengertian yang abstrak. Pada umumnya, faktor kesehatan, ketangkasan, dan kekuatan lebih menonjol dibandingkan anak normal. 140 atau lebih, tingkatan IQ jenius. Kelompok ini kemampuannya sangat luar biasa. Mereka pada umumnya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan sesuatu yang baru meskipun dia tidak bersekolah. Kelompok ini berada pada seluruh ras dan bangsa, dalam semua tingkatan ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu tadi ya teman-teman, tingkatan-tingkatan IQ manusia. Kalau saya pribadi sih waktu itu pernah ya ikut tes IQ, tapi saya bukan kategori jenius. IQ saya nggak sampai 150 atau lebih. Tapi di Indonesia ada loh orang yang bahkan memiliki IQ sampai 200. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau yang kerap disapa dengan Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Mungkin dari kita udah banyak yang tahu ya karya-karya beliau tuh apa aja, seperti pesawat Murtilo Combat, terus juga beliau juga penemu konsep keretakan pada sayap pesawat terbang yang pertama kali. Di Indonesia juga beliau berhasil memimpin pembuatan pesawat terbang yang pertama kali di Indonesia yang diberi nama N250 Gatotkaca. Wah, beliau tuh sebenarnya sekali ya, kecerdasannya sangat luar biasa. Saya juga termasuk orang yang sangat mengidolakan beliau. Harapannya semoga kecerdasan beliau itu dikit-dikit nular ya ke saya. Amin. Pertanyaannya, apakah IQ manusia itu bisa ditingkatkan sih? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Simak tayangan berikut ini. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan IQ. Yang pertama adalah dengan menggunakan permainan. Permainan-permainan yang bisa digunakan di sini adalah seperti puzzle, teka-teki silang, sudoku, atau permainan lain yang dapat mengasah otak. Yang kedua, dengan cara mempelajari bahasa asing. Selain bahasa asing itu memudahkan kita ketika kita mau keluar negeri ya misalnya, bahasa asing juga bisa meningkatkan kecerdasan dan mendukung perkembangan otak. Hal ini dibuktikan bahwasanya orang yang bilingual itu memiliki IQ lebih tinggi daripada orang yang bisa berkomunikasi dengan satu bahasa saja. Yang ketiga, dengan banyak-banyak membaca buku. Selain membaca buku itu menambah wawasan kita, membaca buku juga dapat melatih kemampuan berbahasa dan berpikir seseorang. Yang keempat, dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Makanan yang mengandung protein, vitamin, mineral, selenium itu bisa meningkatkan IQ seseorang. Yang kelima, dengan mencukupi waktu istirahat. Istirahat yang cukup 7-9 jam setiap harinya penting untuk mendukung fungsi otak agar bekerja secara optimal. Yang terakhir adalah dengan cara berolahraga secara rutin. Selain olahraga itu baik untuk kesehatan tubuh, olahraga juga bisa meningkatkan kualitas daya ingat dan menjaga aliran darah di otak agar tetap lancar. Itu tadi teman-teman cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas IQ kita. Oke, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.